kemerosotan di tengah-tengah masyarakat kaum muslim justru dalam persoalan politik dan kepemimpinan, bukan semata-mata mengejar ketertinggalan dari bangunan-bangunan fisik seperti layaknya bangunan istana. Apalagi kalau kita lihat berikutnya, terkait dengan tumbuhnya nasionalisme di tengah-tengah masyarakat kaum muslim pada saat di mana revolusi Perancis yang menjadikan kiblat kemajuan itu adalah negara-negara Eropa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ilhadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad alayah ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk hidup yang benar, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan agama yang unggul, yaitu Al-Islam, untuk dimenangkan atas semua agama dan aturan hidup yang ada, walaupun orang musyrik, munafik, dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah para pemirsa yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi kajian berkenaan dengan runtuhnya khilafah yang merupakan musibah terbesar umat Islam. Maka kita membincangkan berkenaan dengan khilafah, kita akan paham bahwa khilafah ini adalah rumah besar umat Islam. Ketika kaum muslim bernaung di bawah kepemimpinan Islam, dan khilafah Islam ini bermula semenjak baginda Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepemimpinan kepada para sahabat untuk memimpin umatnya pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita mengetahui bahwa khilafah inilah yang kemudian menjadi kepemimpinan umum di antara kaum muslim untuk menerapkan Islam dalam segenap aspek kehidupan. Dan ini dimulai semenjak masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan berakhir dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tanggal 3 Maret 1924 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tahun 1342 Hijriah. Dan ini ketika sosok Mustafa Kamal Pasha yang kemudian dikenal sebagai Ataturk, Bapak Turki modern, menyatakan pembubaran khilafah semenjak tanggal 3 Maret tahun 1924 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tahun 1342 Hijriah. Pada saat beliau ini kemudian mengusir khalifah kaum muslim terakhir, yaitu Sultan Abdul Majid yang kedua bin Sultan Abdul Aziz dari Istanbul. Dan kita mengetahui bahwasanya runtuhnya khilafah ini menjadi musibah terbesar ke kaum muslim, karena dengan institusi khilafah inilah yang menjadi parameter terukur untuk menerapkan Islam secara sempurna. Dan ketika khilafah ini diruntuhkan, maka tidak ada lagi kemudian pelaksanaan Islam secara paripurna. Oleh karena itu kemudian para fuqaha menyatakan bahwa runtuhnya khilafah ini merupakan musibah terbesar di antara kaum muslim. Tentu dalam hal ini timbul pertanyaan untuk kita bahwa kenapa khilafah yang sudah bertahan selama kurang lebih 13 abad itu bisa diruntuhkan? Maka ada berbagai faktor, baik secara internal dan eksternal, yang perlu kita ketahui. Kenapa khilafah bisa runtuh? Maka ada beberapa hal yang perlu kita simak
Pertama, berkenaan dengan faktor internal, faktor yang ada di tengah-tengah kaum muslim, faktor yang mengemuka seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Syed Qutb di dalam kitab Fi Zilalil Quran, kemudian juga di dalam kitab Ma'alim Fi At-Tariq, termasuk juga oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitab Kaifa Hudimat Al-Hilafah, dikatakan bahwa faktor internal yang menyebabkan khilafah runtuh itu diawali dari kemunduran pemahaman Islam yang kafah. Banyak di antara pemimpin dan rakyat yang pada waktu di mana khilafah itu masih berdiri namun memiliki kemunduran di dalam pemahaman Islam yang benar dan kafah. Di antaranya kita bisa mengetahui pada saat di mana kepemimpinan Islam ada di bawah pemerintahan Utsmaniyah semenjak tahun 1839. Pada saat kepemimpinan ada pada kuasa Sultan Abdul Majid yang pertama. Pada waktu itu beliau belum genap berusia sekira 18 tahun dan jabatan kuasa untuk menjalankan pemerintahan itu kemudian dipusakai oleh sosok Perdana Menteri yang kita ketahui sebagai Mustafa Rashid Pasha. Dan ternyata Mustafa Rashid Pasha itu adalah sosok pemimpin yang kemudian pernah lama belajar di kota Paris, dan dia adalah sosok yang mengagumi ide-ide yang berasal dari Prancis. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ternyata di antara pemimpin kaum muslim termasuk juga para pejabat negaranya tidak memiliki pemahaman Islam yang baik dan benar, tidak memahami Islam secara paripurna, tidak memahami Islam secara kafah. Maka ini menjadi faktor internal di antara kemunduran di antara kaum muslim terhadap pemahaman Islamnya. Oleh karena kemudian munculnya pemikiran sekuler yang menisahkan agama dari kehidupan politik dan pemerintahan itu diawali semenjak berkuasanya Perdana Menteri hasil didikan Perancis. Apalagi pada saat yang sama Mustafa Rashid Pasha itu kemudian menyatakan bahwa pemerintahan kekuasaan Utsmani di Istanbul pada waktu itu menerapkan kebijakan apa yang kita ketahui sebagai tanzimat, atau dalam bahasa kita ini adalah reformasi, perbaikan. Maksudnya adalah memperbaiki keberadaan dari pemerintahan Utsmaniyah namun berkiblat kepada hasil revolusi Prancis atau hasil dari apa yang kita ketahui sebagai ide-ide liberté, égalité, dan fraternité, yang di situ dikatakan bahwa hasil dari revolusi Prancis itu menjadikan bangsa Prancis ini mengusung ide-ide kebebasan, ide-ide kesetaraan, dan ide-ide yang mengedepankan berkenaan dengan fanatisme bahwasanya mereka layak untuk mengedepankan terkait dengan hak untuk bersuara, hak untuk berpendapat, hak untuk merumuskan hukum. Dari sinilah kemudian konsepsi modern state atau negara modern itu didasarkan kepada konsepsi apa yang disebut hari ini sebagai secular state atau negara yang sekuler. Oleh karena itu ketika pemerintahan Utsmaniyah mulai kagum dengan ide-ide yang datangnya dari Perancis, maka saat itulah kemudian tanzimat atau reformasi mengarah kepada bentuk sekularisasi. Oleh karena itu ketika sekularisasi mengemuka, maka kemerosotan politik dan kepemimpinan ini kemudian kita akan mengetahui faktanya bahwa pemimpin khilafah setelah abad ke-17 khususnya lebih mengemuka pada abad ke-18 dan 19, banyak yang tidak memiliki kemampuan memimpin secara efektif, bahkan menyerahkan kepemimpinan urusan pemerintahnya itu kepada sosok Sodrul Azam atau Perdana Menteri. Buktinya apa? Buktinya pada tahun 1839, khalifah yang berkuasa pada waktu Sultan Abdul Majid menyerahkan berkenaan dengan kepemimpinan terkait dengan pengelola jalanannya pemerintahan itu pada sosok Perdana Menteri, yaitu Mustafa Rashid Pasha yang memiliki kecenderungan sekuler dan liberal ala Prancis. Berikutnya kalau kita ketahui bagaimana kemudian imbas yang terjadi itu tubuh pemerintahan itu, makanya adanya terjadi korupsi, nepotisme, dan lemahnya administrasi pemerintahan. Bahkan yang lebih parah daripada itu bahwasanya kebangkitan ataupun upaya untuk mengejar ketertinggalan pemerintahan Utsmaniyah di Istanbul daripada negara-negara Eropa yang mereka anggap sebagai negara-negara modern, maka kemodernan atau reformasi yang ada di tubuh pemerintahan Islam Utsmaniyah di Istanbul pada waktu itu adalah dengan membangun istana megah, istana indah,
istana yang gemerlap dengan ya tampilan-tampilan yang itu mempesonakan pandangan mata karena terbuat dari berlian dan terbuat dari logam mulia emas. Contohnya yang ada di Istanbul, banyak sekali pembangunan istana-istana seperti Istana Dolmabahçe, kemudian Istana Çırağan dan juga ya Istana ya di Yildiz yang menunjukkan bahwa saat itu kemerosotan di tengah-tengah masyarakat kaum muslim justru dalam persoalan politik dan kepemimpinan, bukan semata-mata mengejar ketertinggalan dari bangunan-bangunan fisik seperti layaknya bangunan istana. Ini yang menjadi persoalan. Hingga akhirnya berikutnya kita akan melihat bahwa faktor internal berikutnya yang memperlemah ya keberadaan dari pemerintahan Islam atau khilafah Islam pada waktu, yaitu tumbuhnya nasionalisme di dalam wilayah khilafah. Apalagi kalau kita lihat berikutnya terkait dengan tumbuhnya nasionalisme di tengah-tengah masyarakat kaum muslim pada saat di mana revolusi Perancis ini dijadikan sebagai parameter terukur yang menjadikan kiblat kemajuan itu adalah negara-negara Eropa, yang di situ dari konsepsi ya revolusi Perancis yaitu Fraternité ini adalah yang mengakibatkan dan menumbuhkan sentimen kesukuan dan kebangsaan, bahwasanya setiap bangsa muslim bisa mengambil peran untuk menunjukkan keberpihakannya kepada konsepsi kebangsaan di antara mereka masing-masing. Makanya kemudian di tubuh pemerintahan kuasa Islam, baik itu yang ada di Istanbul, yang ada di kota-kota lain, tumbuh ya kesadaran yang justru tidak mengarah kepada pembelaan terhadap Islam dan kaum muslim. Justru kesadaran yang muncul itu menumbuhkan sentimen kebangsaan, dan ini juga diprovokasi dengan berdirinya berbagai perguruan tinggi yang berkiblat kepada Eropa. Di antaranya adalah Universitas Amerika yang ada di wilayah Libanon, di wilayah Timur Tengah, yang itu juga membangkitkan sentimen pan-Arabisme, yaitu apa? Mendukung nasionalisme bangsa Arab untuk memisahkan diri dari orang-orang Turki. Demikian pula orang-orang Turki, mereka kemudian mengedepankan apa yang kemudian disebut sebagai panturanisme, bahwasanya bangsa Turki lebih mulia daripada bangsa manapun. Dan inilah yang menyebabkan kelemahan internal di antara kaum muslim hingga pada akhirnya kemudian khilafah berhasil diruntuhkan. Berikutnya, kemunduran ekonomi pun mengemuka secara internal di tengah kekuasaan pemerintahan Islam yang ada di Istanbul ketika pemerintahan Utsmaniyah terpaksa berutang kepada negara-negara Eropa, baik itu kepada Inggris, Perancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Ketika apa? Ketika pemerintahan Utsmaniyah hendak membangun istana-istana megah, dan ironisnya juga demi untuk ya membangun masjid-masjid yang kemudian mengikuti pola arsitektur ala Prancis ataupun ala Eropa pada waktu itu. Dan mereka membangun istana megah dan masjid-masjid indah tadi juga justru didasarkan kepada ya utang negara. Dan ini yang kemudian menyebabkan ketergantungan di tengah-tengah kaum muslim pada teknologi dan industri barat yang menyebabkan ketidakmandirian ekonomi. Dan dalam hal ini kemudian juga hal yang mengemuka kelemahan secara internal di tengah-tengah kaum muslim adalah melemahnya militer dan hilangnya semangat jihad. Dalam hal ini kita bisa mengetahui pada sekira tahun 1839, bahkan diawali semenjak tahun 1826, pada saat di mana Sultan Mahmud II bin Sultan Abdul Hamid yang pertama membubarkan elit pasukan khusus Janissary yang sudah sekian lama menjadi penopang utama kekuatan militer Utsmaniyah. Karena pada waktu itu pemerintahan Utsmaniyah menganggap bahwa elit pasukan khusus Utsmaniyah Janissary itu sudah ketinggalan zaman. Dan ironisnya Sultan Mahmud yang kedua pada tahun 1826 setelah membubarkan elit pasukan khusus Janissary, menggantinya dengan pasukan yang dididik oleh opsir-opsir Prancis dalam akademi militer Mektebi Harbiye atau Akademi Militer Utsmani yang ada di Istanbul. Dan pasukan baru yang dibentuk oleh Sultan Mahmud yang disebut sebagai
Asyakir Mansyuri Muhammadiyah atau Asyakir Mansyuri tadi, ini justru terdidik oleh opsir-opsir Prancis. Tentu pemikiran dari kalangan militer pun tidak kemudian mengabdi sepenuhnya kepada daulah Islam, tidak mengabdi sepenuhnya kepada perjuangan Islam dalam langkah jihad fi sabilillah li'illahi kalimatillah, tapi justru ditekankan berkenaan dengan faham yang didasarkan kepada hasil revolusi Prancis, bahwa pembelaan justru kepada waton atau bangsa, atau dalam hal ini adalah Turki sendiri. Maka semangat jihad yang diajarkan oleh para pendiri Utsmaniyah dalam Ghozi State atau negara para kesatria sudah mulai hilang. Jadi sentimen pembelaan itu bukan pada Islam dan kaum muslim dalam semangat juang jihad fisabilillah li'illahi kalimatillah, tapi justru pembelaan terhadap bangsa, perbelaan terhadap Turki semata. Ini yang menyebabkan di antara kaum muslim mengalami kelemahan secara internal, karena pasukan intinya, pasukan militernya pun kemudian mengalami kemunduran yang sedemikian rupa. Berikutnya yang kedua, berkenaan dengan kelemahan di tengah-tengah masyarakat kaum muslim hingga runtuhnya khilafah karena akibat dari eksternal serangan yang datangnya dari luar. Berikutnya kita mengetahui bahwa faktor internal diantaranya adalah konspirasi negara-negara barat. Kita mengetahui bahwa negara-negara barat, para pesaing khilafah Islam yang kita ketahui sebagai Inggris dan Prancis, termasuk juga Amerika berikutnya, ini melakukan berbagai tipu daya dan cara untuk melemahkan khilafah Utsmaniyah, termasuk juga dengan politik adu domba. Di antara yang kita lihat pada saat menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama, sudah ada hubungan di antara para pesaing dari Utsmaniyah, baik Inggris, Prancis, untuk merancang persekutuan internasional atau dalam hal ini kemudian fakta-fakta militer. Dan akhirnya ketika Utsmaniyah terjebak dalam Perang Dunia yang Pertama 1914-1918, maka ternyata para diplomat dari Inggris dan Prancis mengadakan apa yang diketahui sebagai perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916, yang di sana kesepakatan di antara para diplomat Inggris dan Prancis pada waktu itu, Sir Max Sykes dan juga Francois Picot, membagi-bagi wilayah khilafah Utsmaniyah bagi kepentingan Inggris dan Prancis. Contohnya wilayah semenanjung Arabia dari mulai Saudi hari ini, kemudian juga meliputi Najd, Hijaz sampai ke wilayah Yaman, Zabidi atau Hadrami, sampai ke wilayah Aman di wilayah Transjordan dan wilayah Palestina, ini bagi kepentingan Inggris. Sedangkan wilayah Libanon, Suriah, dan juga wilayah sebagian wilayah Irak bagian utara sampai ke wilayah Kurdistan, itu bagi kepentingan Prancis. Segala wilayah Mesopotamia, Irak itu bagi kepentingan Inggris. Ini menunjukkan bahwa keserakahan bangsa-bangsa kafir penjajah menjadikan mereka berkonspirasi untuk menghancurkan Islam dan kaum muslim, melemahkan khilafah, bahkan kemudian menghancurkan khilafah. Dan berikutnya faktor eksternal yang kemudian mengemuka yang menyebabkan keruntuhan khilafah, yang menjadi masalah besar di antara kaum muslim hari ini, yaitu terjadinya Perang Dunia Pertama 1914-1918. Khilafah Utsmaniyah terlibat dalam perang di pihak Jerman dan Austro-Hungaria yang berakhir dengan kekalahan. Akibat dari perang itu kita bisa mengerti bahwa seluruh wilayah Islam yang sebelumnya ada dalam naungan khilafah Utsmaniyah seperti Palestina, Irak, kemudian juga Suriah, termasuk juga Jazirah Arabia, kemudian pantai utara Afrika dikuasai oleh kaum pemenang perang, baik itu oleh Inggris ataupun oleh Perancis. Berikutnya, faktor internal yang kemudian melanda, faktor eksternal yang melanda kaum muslim hingga mengakibatkan khilafah ini kemudian runtuh. Ini ada peran dari antek Inggris, yaitu Mustafa Kemal Pasha atau Kemal Ataturk. Dengan dukungan Inggris, ini kemudian berhasil menggulingkan Sultan Abdul Majid yang kedua, sekaligus juga menghapus institusi khilafah pada tanggal 3 Maret 1924 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tahun 1342 Hijriah. Dan hari ini sudah lebih dari 1 abad kita tidak lagi memiliki khilafah. Dan dalam hal ini Mustafa Kemal Ataturk
dia mendirikan Republik Turki modern, yang ini kemudian mengacu kepada cita-cita di antara para pemenang perang untuk menjadikan Turki tidak lagi bangkit selama-lamanya, yaitu Mustafa Kemal mendirikan Republik Turki sekuler sekaligus juga melarang segala simbol serta institusi Islam di negara Turki. Apalagi kalau kita perhatikan lebih lanjut, Mustafa Kemal pada tahun yang sama memutuskan kebijakan negara Turki modern yang dipimpinnya bahwa semua wangsa Utsmani, semua keluarga besar dari Sultan dan Khalifah dilarang untuk bermukim di seluruh wilayah Republik Turki dan keanggotaan di antara mereka tidak diakui sebagai warga negara Turki. Makanya pantas ketika Perdana Menteri dan juga Kementerian Luar Negeri dari Kerajaan Inggris di hadapan parlemen di kota London yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri yang dijabat pada waktu itu oleh Lord Curzon, ditanyakan oleh pihak parlemen, kenapa pihak dari Inggris mengakui kemerdekaan Republik Turki yang diproklamasikan oleh Mustafa Kemal semenjak tahun 1923. Padahal sebelumnya Inggris dan juga dengan sekutu-sekutunya sebegitu sulitnya untuk meruntuhkan Kesultanan Utsmania. Namun kenapa kita harus mengakui kemerdekaan Republik Turki? Dan apa yang dikatakan oleh Lord Curzon pada waktu itu, sungguh Turki musuh kita tidak akan pernah bangkit selama-lamanya. Karena kita, pemerintahan Inggris, kerajaan Inggris telah mencerabut kekuatan spiritual mereka yang berpondasi pada Islam dan khilafah. Ini yang dikatakan oleh Lord Curzon akibat pengkhianatan Mustafa Kemal ketika meruntuhkan khilafah. Maka kita perlu untuk merenung dan berpikir akibat runtuhnya khilafah itu seperti apa. Maka kita akan mengetahui dampak buruk yang besar bagi umat Islam akibat tidak adanya khilafah. Ini kita bisa melihat ya. Berikut yang bisa kita ungkapkan akibat tidak adanya khilafah. Yang pertama, terpecah belahnya negeri Islam didasarkan kepada konsepsi nation state atau didasarkan kepada kepentingan kebangsaan atau nasionalisme. Bahwa dunia Islam yang dulunya bersatu, dulunya membentang dari Darul Bayda sampai wilayah Semenanjung Pamalayu Biladil Jawiyah, dari wilayah Casablanca di wilayah Maghribil Aqsa Maroko sampai Merauke di negeri kita. Pada saat ini kemudian kita mengetahui telah berpecah belah menjadi lebih dari puluhan negara atas dasar kebangsaan. Bahkan tercatat lebih dari 50 negara atas dasar kebangsaan akibat kaum muslim tidak dipersatukan dalam naungan kepemimpinan Islam, yaitu dalam naungan khilafah. Berikutnya, kita mengetahui bahwa nasionalisme pun telah menggantikan ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Karena dengan kepentingan kebangsaan, pada akhirnya kemudian kita mengetahui bahwasanya ukhuwah Islamiyah digantikan oleh nasionalisme. Bahwa kaum muslim sebelumnya telah dipersatukan dengan akidah Islam karena kita memahami bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Apabila berselisih, fa'aslihu baina akhwaikum, maka kemudian damaikanlah di antara mereka, la'allakum turhamun, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya di antara orang-orang beriman. Akibat nasionalisme menggantikan ukhuwah Islamnya, maka setiap negeri Islam lebih mementingkan kepentingan kebangsaan masing-masing jika dibandingkan dengan persatuan umat Islam yang hakiki. Sebagai contoh, kita lihat perpecahan di antara negara-negara Arab dalam menghadapi Israel, bahwa Saudi dengan kesaudiannya, bahwa Suriah dengan kesuriahannya, bahwa Jordania dengan kejordaniannya, bahkan termasuk Irak dan juga Mesir, Libanon dan juga negara-negara lainnya, mereka tidak bisa satu suara untuk menghadapi kaum Zionis laknatullah alaih. Ini akibat nasionalisme telah menggantikan ukhuwah Islamiyah. Berikutnya, akibat terpecah belahnya kaum muslim dengan faham nasionalisme itu muncul perselisihan dan konflik antar negara muslim. Kita lihat bahwa banyak negara muslim yang bertikai akibat batas-batas yang dibuat oleh kaum penjajah. Sebagai contoh, ada konflik antara Irak dan Kuwait, bahkan sebelumnya antara Irak dengan Iran, sekaligus juga antara Pakistan dan India, termasuk juga antara
ya wilayah ya yang ada di negeri ini, di Biladil Jawi. Ketika tahun 60-an, ketika Sabah Sarawak ingin dipersatukan dengan Federasi Malaysia oleh kekuasaan kerajaan Inggris, maka kemudian terjadi gejolak politik yang ada di negeri ini, bahwa Sabah Sarawak hakikatnya dekat dengan wilayah Kalimantan, maka layak untuk bergabung dengan wilayah Kalimantan atau Borneo atau Indonesia. Namun atas rekayasa kaum kolonialis dipecah menjadi bergabung dengan Malaysia. Ini fakta ketika kaum muslim berpecah belah atas dasar kebangsaan. Berikutnya, adanya penjajahan terhadap negeri Islam. Seperti apa penjajahan terhadap negeri Islam? Di antaranya kita bisa mengetahui bahwasanya pendudukan Palestina oleh kaum Zionis Yahudi laknatullah alaih semenjak tahun 1948 hingga hari ini, tanpa keberadaan khilafah yang melindungi umat, bangsa Zionis Yahudi laknatullah alaih berhasil mendirikan Israel, negara yang dicangkokkan oleh para pemenang perang, dalam hal ini oleh kerajaan Inggris di tanah Palestina. Dan dalam hal ini kita bisa membuktikan juga, menyaksikan bahwa negara-negara muslim hanya bisa mengecam tanpa mampu bertindak nyata untuk membebaskan saudara muslim kita di Palestina. Berikutnya, penjajahan terhadap negeri Islam yang lainnya adalah invasi dari peradaban barat ke dunia Islam. Invasi yang dimaksud itulah dengan aneksasi militer. Buktinya apa? Buktinya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dengan mudah menginvasi Afghanistan tahun 2001 dan Irak tahun 2003, yang mereka nyatakan bahwa Afghanistan dan Irak sebagai negara teror, dan pada waktu itu penguasa Amerika menyatakan ada global war on terrorism atau perang raya menghadapi teroris, tanpa ada kekuatan Islam yang bisa kemudian menghadapinya secara signifikan. Arogansi Amerika dan sekutu-sekutunya menginvasi dunia Islam. Berikutnya, penjajahan terhadap negeri Islam pun yang mengemuka adalah eksploitasi kekayaan alam di negeri-negeri kaum muslim. Di antaranya kita bisa melihat bagaimana bentuk eksploitasi kekayaan alam negeri Islam. Bahwasanya membincangkan berkenaan dengan eksploitasi kekayaan alam negeri Islam itu adalah negara-negara barat menguasai minyak yang ada di Timur Tengah. Bukti nyata bahwa ketika berkuasanya keluarga Ibnu Saud di kerajaan Arab Saudi pada sekira tahun 1926 mengalahkan ya Raja Ali dari ya kekhalifahan Syarifiyah pada waktu itu, maka kemudian Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud sejak tahun 1926 menguasai wilayah Hijaz, dan tahun 1932 mendirikan kerajaan Saudi, dan pada tahun-tahun berikutnya itu ketika Presiden Amerika ya yang kita ketahui ya, dia itulah yang memenangkan Perang Dunia Pertama dan menjelang Perang Dunia Kedua ya. Dia ini datang ke wilayah Arab dan bersepakat dengan penguasa Saudi untuk mendirikan ya kartel ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya ya minyak yang ada di wilayah Jazirah. Di situ kita mengetahui pendirian apa yang disebut sebagai Aramco. Yaitu apa? Satu ya lembaga yang khusus mengeksploitasi minyak bumi yang ada di semenanjung Arabia. Dan ini bukti eksploitasi kekayaan negeri Islam oleh para pemenang perang yang kemudian mereka menguasai negeri-negeri Islam pasca runtuhnya khilafah. Berikutnya ya, bagaimana kemudian akibat yang ditimbulkan akibat dari runtuhnya khilafah, yaitu keterpurukan ekonomi. Maka kita akan mengetahui beberapa hal yang mengemuka berkenaan dengan keterpurukan ekonomi di tengah-tengah kaum muslim, bahwa negara-negara muslim bergantung sepenuhnya pada barat. Setelah runtuhnya khilafah, banyak negara muslim kehilangan kendali atas sumber daya alam mereka dan bergantung pada ekonomi kapitalis barat. Contoh, negeri ini. Negeri kita, Biladil Jawi Nusantara Indonesia, ketika ingin diakui kedaulatannya oleh bangsa-bangsa pemenang perang, khususnya adalah Amerika, melalui perjanjian Meja Bundar 27 Desember tahun 1949 disebutkan bahwa sejak itulah kemudian sumber daya alam milik kita
Perekonomian kita bergantung sepenuhnya pada para pemenang perang, yaitu didasarkan kepada ekonomi kapitalis barat. Berikutnya, keterpurukan ekonomi yang kedua ini berkenaan dengan kemiskinan yang melanda dunia Islam. Sekalipun dunia Islam itu kaya akan sumber daya alam, namun rakyatnya tetap miskin karena sistem ekonomi yang tidak berbasiskan pada Islam. Apalagi kita mengetahui bahwa kapitalis barat mengedepankan berkenaan dengan mekanisme ribawi. Padahal jelas-jelas Al-Quran memberitahukan kepada kita, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya kita, ya, diperkenankan untuk, ya, beraktivitas jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahlalul bai wal harama riba. Contoh misalkan, ya, Nigeria ini memiliki cadangan minyak yang besar, namun rakyatnya tetap miskin karena eksploitasi oleh perusahaan asing. Berikutnya, keterpurukan ekonomi yang ketiga diantaranya dominasi sistem keuangan kapitalis. Mata uang dunia didominasi oleh dolar Amerika, sedangkan mata uang negara-negara muslim justru lemah dan tidak stabil. Buktinya apa? Rupiah kita dari mulai ditetapkannya perjanjian konferensi meja bundar tahun 1949, perekonomian kita tidak pernah lagi berdikari. Justru kemudian menginduk kepada kebijakan dan bergantung sepenuhnya pada sistem keuangan kapitalis. Sistem riba dan perbankan konvensional ini semakin menjerat ekonomi negeri-negeri muslim. Satu di antaranya, rupiah kita tidak lagi mandiri. Karena apa? Karena apa yang telah ditetapkan dalam konferensi meja bundar mengacu kepada, ya, dolar Amerika. Berikutnya, ya, hal yang mengemuka pasca runtuhnya khilafah itulah hilangnya perlindungan terhadap muslim di seluruh dunia. Ya, di antaranya muslim di wilayah Uighur, Rohingya dan India ditindas. Tanpa khilafah tidak ada kekuatan besar yang membela kaum muslim yang ditindas di berbagai negeri. Contohnya muslim Rohingya di Myanmar mengalami genosida, tetapi tidak ada negara Islam yang benar-benar membela mereka. Padahal ketika Daulah Islam Mogulistan berkuasa dari mulai Afghanistan, Pakistan, Uiguristan sampai wilayah Hindustan dan sampai wilayah, ya, Merauke atau Arakan atau Myanmar, pemerintahan Islam Mogulistan ini kemudian melindungi muslim Merauke di wilayah Arakan yang kali ini kita mengerti sebagai muslim Rohingya. Berikutnya, Islamofobia dan serangan terhadap Islam. Maka kita akan mengetahui pasca runtuhnya khilafah, Islam tidak lagi memiliki perisai atau junnah yang melindungi kehormatan di antara kaum muslim. Bahkan Islamofobia semakin meningkat di wilayah barat. Negara-negara barat ini kemudian membenci Islam dan kaum muslim sedemikian rupa. Bahkan pada saat pemerintahan kekuasaannya yang pertama, Donald Trump, penguasa Amerika, dengan konsepsi MAGA, Make America Great Again, menjadikan bangsa Amerika besar kembali, adidaya kembali. Mereka menyatakan konsepsi yang kita ketahui hari ini berkenaan dengan larangan kaum imigran untuk memasuki Amerika dan mempersulit kewarganegaraan non-Amerika atau campuran Amerika, wabil khusus dari wilayah Asia Tengah, Asia Utara, dan Timur Tengah yang notabene adalah negeri-negeri kaum muslim. Itu bukti nyata bahwa Barat itu mengidap Islamofobia. Dan bukti yang lain di wilayah Perancis banyak pelarangan hijab dan kampanye negatif terhadap Islam. Ketika Emmanuel Macron yang anti terhadap Islam dan anti terhadap orang-orang Arab itu semakin menunjukkan bentuk Islamofobianya. Berikutnya kita juga mengetahui bahwasanya, ya, akibat dari runtuhnya khilafah, maka kita bisa menyimpulkan persoalan yang mengemuka di antara kita. Yang pertama, bahwasanya runtuhnya khilafah adalah musibah terbesar bagi kaum muslim karena menyebabkan keterpuklukan dari semua aspek kehidupan di antara kaum muslim. Yang kedua, kita bisa juga membuktikan bahwa faktor internal dan eksternal berperan atas jatuhnya khilafah, termasuk lemahnya pemahaman Islam, kemudian infiltrasi Barat, dan juga tumbuhnya
ide kebangsaan atau nasionalisme yang membuat kaum muslim berpecah belah atas dasar kebangsaan di antara mereka masing-masing. Dan pasca jatuhnya khilafah, dunia Islam terpecah belah, ya, mengalami ya keterbecahan, kemudian kemunduran ekonomi, kehilangan perlindungan bagi segenap kaum muslim, bahkan bukan hanya di Turki sendiri, tapi di semua negeri-negeri kaum muslim. Di pusat kuasa Islamnya sendiri di Istanbul ketika diruntuhkan, bukan hanya Islam dan ajarannya yang dipreteli, tapi keluarga Utsmani pun yang selayaknya dilindungi justru kemudian diusir dan dihinakan, bukan sebagai warga Turki. Mereka disebut sebagai stateless, mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan. Itu bukti jahatnya ya Mustafa Kamal yang sedemikian keji ya menistakan keluarga khalifah. Dan yang keempat, kita bisa menyimpulkan akibat runtuhnya khilafah, maka kita akan mengetahui bahwa mengembalikan khilafah Islam ini merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan kewajiban. Para alim ulama menyatakan tajul furud, mahkota kewajiban. Agar apa? Agar Islam bisa kembali berjaya dan umat Islam terbebas dari penderitaan yang berkepanjangan. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW merindukan umatnya yang beliau katakan sebagai ahbibi, kecintaan-kecintaan, kerinduan-kerinduan, dan kesayangan-kesayangan kami. Karena ada di antara kaum muslim di generasi yang akan datang yang mereka memiliki amalan yang sama seperti para sahabat Nabi, bahkan didudukan sama sebagaimana as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama yang memeluk Islam, karena mereka memperjuangkan Islam agar bisa diwujudkan secara kafah. Maka siapapun generasi hari ini ketika tidak menyaksikan khilafah itu tegak, maka kewajiban kita menunaikan perjuangan untuk menegakkan kembali khilafah, maka itu perjuangan yang setara dengan as-sabiqun al-awwalun. Inilah yang dikatakan dalam hadis riwayat Tobroni dan At-Tirmizi bahwa kita di generasi umat Islam di akhir zaman inilah yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.